Masih lanjutan dari episode pertama. Kini kita mulai mengetahui bahwa mayat-mayat dari peserta yang telah tewas bukanlah dikubur, melainkan dibakar. Kemudian, scene berpindah pada tempat di mana para peserta berkumpul. Di sana, setelah mereka menyelesaikan permainan pertama, para pemain diminta untuk beristirahat, untuk kembali mengumpulkan tenaganya, dan melanjutkan ke permainan kedua yang akan diadakan esok hari. Di sana, panitia permainan mengumumkan jika dari 456 pemain, sebanyak 255 pemain tereliminasi, dan sisanya hanya tersisa 201 pemain saja. Melihat banyaknya orang yang mati, beberapa pemain yang berhasil lolos langsung memohon kepada para panitia untuk menghentikan permainannya. Awalnya hanya satu orang yang memohon, tetapi karena pemain yang lainnya merasakan hal yang sama, akhirnya terjadilah mogok untuk mengikuti permainan. Namun, panitia telah menjelaskan pada pasal-pasal yang tertera di kontrak yang telah mereka tanda tangani, bahwa permainan tak bisa berhenti begitu saja. Karena kerusuhan mulai terjadi, panitia mulai memberikan peringatan. Mereka menembakkan senjata agar para pemain tak melakukan protes di hadapan mereka. Lalu tiba-tiba teman dari Gi-hun yang bernama Sang-woo melontarkan pasal ketiga, yaitu apabila mayoritas pemain menginginkan permainan dihentikan, maka akan diadakan pemungutan suara untuk menghentikan permainan. Panitia membenarkan perkataan Gi-hun. Akhirnya pengambilan suara akan dilakukan. Namun sebelum itu, panitia mengumumkan terlebih dahulu uang yang telah terkumpul. Sebanyak 255 pemain yang tereliminasi dengan masing-masing peserta akan mendapatkan 100 juta won. Maka seluruh uang yang terkumpul sebanyak 25,5 miliar won. Dan kita tahu bahwa 1 won itu sekitar 12 rupiah. Ya, jadi kalau dapat 25 miliar won, maka tahu kan bakal dapat berapa rupiah? Lanjut, jika para peserta memutuskan untuk menghentikan permainan, maka uang akan dibagikan kepada keluarga peserta yang telah tereliminasi. Mendengar hal itu, banyak peserta yang mulai memikirkan kembali keputusan mereka. Setelah itu, pemungutan suara dimulai. Gi-hun yang mendapat nomor terakhir dipersilahkan untuk mengambil suara pertama. Dan suara pertama tertuju pada penolakan Gi-hun untuk melanjutkan permainan. Pemungutan suara berlanjut hingga seluruh peserta telah mengambil suara dan hanya tersisa satu orang saja, yaitu peserta nomor 001. Saat ini pemungutan suara sama imbangnya, 100 untuk permainan dilanjutkan dan 100 untuk permainan dihentikan. Saat peserta nomor 001 menghadap ke meja pemungutan suara, ia akhirnya menekan tombol tidak setuju. Dan pemungutan suara akhirnya terkumpul. Permainan akan dihentikan dan para peserta akan dikembalikan ke tempat di mana mereka dijemput. Setelah pemungutan selesai, banyak dari orang yang ingin melanjutkan permainan. Karena mereka merasa percuma kembali ke dunia nyata, di mana mereka akan dikejar-kejar oleh debt collector. Namun peraturan tetaplah peraturan. Panitia akan membawa mereka kembali ke kota. Lalu scene berpindah pada Gi-hun yang akhirnya diturunkan di sebuah daerah, di mana ia diturunkan bersamaan dengan wanita yang mencuri uangnya. Saat itu mereka diturunkan dalam kondisi terikat. Akhirnya Gi-hun membuka ikatan wanita pencuri uangnya terlebih dahulu. Tetapi saat wanita itu telah memakai pakaiannya dan berhasil keluar dari ikatan, ia justru tak mau melepaskan Gi-hun. Karena ia berpikir jika dirinya melepaskan Gi-hun, maka ia akan ditagih uang yang telah ia curi dari Gi-hun. Karena takut kedinginan dan tak mau mati di sana, akhirnya Gi-hun berjanji takkan menagih uangnya. Barulah saat itu wanita pencuri melepaskan ikatan di tangan Gi-hun. Tetapi saat Gi-hun telah dibuka ikatannya, ia kembali menagih uang miliknya, sehingga wanita pencuri tersebut memutuskan untuk pergi. Sementara itu di satu sisi, Sang-woo rupanya disatukan dengan seorang pria bernama Ali. Di sana, Sang-woo menebak jika mereka diturunkan di pusat kota Korea. Setelah itu, Ali meminta bantuan kepada Sang-woo untuk meminjamkan ponselnya. Kemudian mereka berdua pergi ke sebuah supermarket. Sembari menunggu Ali menelpon, Sang-woo membelikannya sebuah ramen, dan mereka menyantapnya berdua. Setelah kenyang, Sang-woo bertanya kepada Ali bagaimana ia pulang. Ali menjawab jika ia akan pulang ke daerah asalnya dengan berjalan kaki. Merasa kasihan, Sang-woo memberikan uang agar Ali bisa menggunakan bus untuk perjalanan pulangnya.
Awalnya Ali menolak karena ia merasa tak enak. Namun karena Sang Woo memaksa, akhirnya Ali berkali-kali berterima kasih kepada Sang Woo. Kemudian scene berpindah pada Gi-hun yang langsung melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Di sana polisi sama sekali tak mempercayai perkataan Gi-hun. Meskipun Gi-hun telah menjelaskan secara detail, karena tak kunjung percaya, Gi-hun memperlihatkan surat nama dari pemilik permainan tersebut. Akhirnya sang polisi mencoba untuk menelpon nomor itu. Namun rupanya nomor tersebut milik seorang wanita yang tak dikenalinya. Karena hal itu, Gi-hun dianggap pembohong dan diminta untuk pergi. Ternyata saat Gi-hun mencoba untuk menelpon nomor tersebut, nomor itu telah tak aktif. Setelah pergi dari kantor polisi, Gi-hun kembali ke rumahnya. Di sana ia mencoba untuk mencari ibunya. Tetapi ibunya menghilang. Akhirnya Gi-hun mencoba untuk bertanya kepada ibu dari Sang Woo. Namun saat ia hendak menghampiri toko dari ibu Sang Woo, ia bertemu dengan Sang Woo-nya sendiri. Di sana Sang Woo bercerita jika ia belum berani untuk menemui kembali ibunya. Bagaimana tidak, Sang Woo memiliki hutang sebesar 6 miliar won berkat penipuan yang ia alami saat berusaha untuk berinvestasi. Ia bahkan menjadikan rumah serta toko milik ibunya sebagai jaminan. Mendengar hal itu, Gi-hun benar-benar tak percaya, karena Sang Woo merupakan orang terpintar di kotanya. Setelah berbincang, Gi-hun tiba-tiba mendapat telepon dari rumah sakit yang menginformasikan bahwa ibunya dirawat di sana. Mendengar hal itu, Gi-hun dengan cepat menghampiri ibunya. Di sana dokter menjelaskan jika ibu Gi-hun mengalami diabetes, sehingga jika diabetesnya semakin parah, maka mereka harus terpaksa mengamputasi kakinya. Alih-alih dirawat, ibu Gi-hun justru menolak dan hari itu langsung pulang dari rumah sakit. Ibunya mengatakan bagaimana mereka akan membayar tagihan rumah sakit jika uang saja mereka tak punya. Ibunya bahkan meremehkan Gi-hun yang selalu tak bisa menghasilkan uang yang sangat banyak. Dicemooh oleh ibunya sendiri, Gi-hun berteriak jika ia akan menghasilkan uang yang sangat banyak. Lalu scene berpindah pada seorang polisi yang hendak memeriksa apartemen kakaknya. Di sana saat ia sedang membersihkan kamarnya, polisi itu tak sengaja menemukan kotak yang berisi kartu nama yang sama dengan yang ia lihat saat dirinya berada di kantor. Sementara itu sang wanita pencuri uang dari Gi-hun bertemu dengan adiknya yang merengek merindukan ibunya. Di sana wanita pencuri itu berjanji jika ibunya akan segera datang. Lalu wanita tersebut dengan segera memeluk adiknya. Kemudian scene berpindah pada sebuah pabrik, di mana Ali menghampiri pabrik itu untuk menemui bosnya. Di sana Ali hendak menagih janji yang seharusnya ia miliki. Karena tempat perusahaan ia bekerja sama sekali belum membayar gajinya selama 6 bulan. Namun bos Ali justru berpura-pura jika mereka tak mendapat pemasukan dan tak bisa menggaji karyawan kali ini. Tak percaya dengan hal itu, Ali terus mendesak bosnya agar membayar gaji miliknya. Tetapi tetap saja, bosnya tak mau. Hingga tiba-tiba sebuah kantong berisi uang terlihat oleh Ali. Melihat uangnya diketahui Ali, bosnya langsung pergi dengan mengatakan jika ia ada urusan. Tak ingin haknya hilang begitu saja, Ali berusaha mengejar bosnya untuk meminta gaji yang seharusnya ia miliki. Tetapi tetap saja, bosnya tak ingin membayar Ali. Lalu tiba-tiba saat Ali berusaha merebut uang tersebut, tangan bosnya tak sengaja tertarik oleh sebuah mesin penggiling. Bosnya langsung berteriak kesakitan, sementara Ali terdiam. Lalu mengambil uang tersebut dan pergi dari tempat pekerjaannya. Kembali ke kabar dari Sang Woo. Setelah berpisah dari Gi-hun, ia memutuskan untuk menyewa satu kamar hotel. Di sana ia menyempatkan untuk menelpon ibunya dan berkata bahwa ia baik-baik saja di Amerika. Sang ibu tentu senang akan hal itu. Ibunya bahkan terus mengingatkan kepada Sang Woo agar tak melupakan kesehatannya. Saat telepon dimatikan, tak lama kemudian 2 orang polisi datang ke toko milik ibunya untuk bertanya terkait keberadaan Sang Woo. Sementara Sang Woo mulai pasrah dengan keadaan yang ada. Tetapi saat ia sedang mengisap rokoknya di bathtub, ia mendengar seseorang mengetuk pintu kamarnya. Tak lama kemudian, kartu nama itu muncul kembali di hadapannya. Sama dengan Sang Woo, Ali juga mulai ketakutan dan pasrah ketika ia khawatir jika polisi akan menghampiri rumahnya. Sementara itu, Gi-hun yang sedang berada di supermarket untuk merokok tiba-tiba dikejutkan oleh kakek-kakek yang ia temui di permainan. Kakek itu adalah peserta nomor 001, alias orang pertama yang mengikuti permainan tersebut. Di sana, Gi-hun dengan sopannya menawarkan dan menuangkan minuman untuk sang kakek. Sementara sang kakek mengeluarkan sebuah mie untuk mereka santap bersama-sama.
Ditemani hujan, Gi-hun dan sang kakek berbincang terkait kehidupan mereka masing-masing. Kemudian Shin berpindah pada sang mafia yang juga ikut bermain. Mafia itu bernama Deoksu. Setelah dirinya bebas, ia tak terbebani apa-apa karena dirinya masih memiliki anak buah setia. Setelah mendapat beberapa informasi terkait bisnis dirinya, Deoksu diajak berjalan-jalan oleh anak buahnya. Tetapi saat mereka tiba di sebuah jembatan, anak buah Deoksu tiba-tiba berhenti. Merasa aneh, Deoksu bertanya tentang apa yang terjadi. Anak buahnya tiba-tiba berkata kasar padanya. Ia mengatakan bahwa dirinya telah mengetahui mengapa kini Deoksu berusaha untuk menghindar dari bos-bos besar. Itu karena Deoksu telah menghilangkan uang milik mereka, dan ia juga memiliki hutang kepada para kasino di Filipina. Tak lama kemudian muncul dua mobil dengan gerombolan orang yang siap menyerang Deoksu. Setelah itu anak buahnya keluar dari mobil sembari tertawa. Tapi tak mau mati sendirian, Deoksu tiba-tiba mengeluarkan sebuah pisau dan membunuh anak buahnya. Lalu ia berlari menghindari kejaran para gangster lainnya dan memutuskan untuk terjun dari jembatan menuju sebuah danau. Kemudian Shin kembali beralih pada Gi-hun yang keesokan harinya mencoba untuk mencari uang demi biaya pengobatan ibunya. Kali ini Gi-hun mencoba meminjam kepada mantan istrinya yang kini telah hidup mewah bersama suami barunya. Berulang-ulang kali mantan istri Gi-hun mengatakan jika ia tak memiliki uang, dan meskipun punya, suaminya pasti takkan mengizinkannya. Namun Gi-hun mencoba untuk merayunya. Ia mengiming-imingi kebaikan ibunya yang selama mereka menikah selalu membantunya. Tetapi lagi-lagi mantan istri Gi-hun menolak untuk membantunya. Lalu ia meminta Gi-hun untuk segera pergi karena suaminya sebentar lagi akan datang. Dan benar saja, belum Gi-hun pergi, suami barunya tiba-tiba datang bersama kedua anaknya. Melihat ayah kandungnya datang, anak dari Gi-hun langsung memeluk ayahnya. Gi-hun yang tak enak langsung berpamitan dan berjanji akan membawanya main kembali suatu saat. Setelah Gi-hun keluar di tengah hujan deras, suami baru dari istrinya tiba-tiba memanggil. Lalu ia mengeluarkan sebuah amplop berisi uang. Di sana, suami baru dari mantan istrinya mengatakan jika ia ingin membantu Gi-hun. Tetapi dengan syarat, ia tak mau melihat keberadaan dari Gi-hun yang berusaha mengganggu keluarganya, termasuk berusaha untuk bertemu kembali dengan anaknya. Merasa terhina, Gi-hun menghajar suami baru dari mantan istrinya dan mengatakan jika uang tak selalu bisa menyelesaikan masalah. Saat menghajar suami baru dari mantan istrinya, ternyata anaknya melihat kejadian itu. Gi-hun pun akhirnya pergi. Setelah tiba di rumahnya, ia dihentikan oleh seorang polisi yang hendak bertanya tentang apa yang telah Gi-hun laporkan pada kantor. Namun, Gi-hun yang tak mau menjelaskan kembali hal itu mengatakan jika ia telah mengarang semuanya. Tetapi polisi tersebut menahan Gi-hun dan mengatakan jika ternyata kakaknya pernah ikut bermain dalam permainan tersebut. Mendengar hal itu, Gi-hun terkejut. Ia lalu tak memperdulikan pria tersebut dan masuk ke dalam gang rumahnya. Saat Gi-hun hendak membuka pintu, ia tak sengaja melihat kembali kartu nama tersebut. Dan scene terakhir di episode kali ini menampilkan orang-orang yang telah keluar dari permainan memutuskan untuk kembali masuk demi merebut uang sebesar 25,5 miliar won. Bersama